kasih Sis Eva, Pak Yoni. Shalom, selamat malam teman-teman di PD Alfonsus. Shalom. 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 Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Saya sungguh berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan menikmati anugerah Tuhan. Sekalipun kita masuk di dalam masa-masa yang tidak mudah, saya tahu dengan keadaan kondisi seperti kita sekarang ini, kita harus dibatasi oleh kotak-kotak di depan kita. Saya sungguh berharap, seperti yang tadi Sis Eva katakan, biarlah kita semua boleh disentuh oleh sabda Tuhan sendiri. Sebelumnya saya perkenalkan diri karena saya baru pertama kali nih ke PD Alfonsus. Dulu-dulu waktu lagi masih offline, harap-harap gitu ya, saya kapan diundang ke Alfonsus karena saya ada suka nasi campur akwang di situ. Ada banyak nasi campur enak di situ. Dicatat ya, ini dicatat kok Thomas. Dia rindu sama Pademangan, ternyata rindu sama nasi campurnya. Ditunggu ya Bu, ditunggu. Undangannya ya. Iya, saya tunggu nanti ya. Kita berdoa pandemi ini segera berlalu dan Ibu Rika kami persilakan untuk datang mengunjungi kami. Betul, ada banyak makanan enak di Pademangan. Ada kue tiaw goreng dan lain-lainnya. Oke, saya perkenalkan diri. Mungkin tadi Pak Thomas sempat pertama kali masuk saya ditanya, ini anak yang nomor berapa gitu ya? Karena saya tadi gendong cucu saya yang kedua. Saya sudah diberkati dengan seorang suami Robert. Pak Robert juga sama-sama melayani sebagai pengajar, sebagai pewarta. Saya berasal dari Persekutuan Doa PKK Maria Kusuma Karmel di Meruya, ya. Jadi ujung utara Pademangan, saya di barat, tapi kita dekat oleh karena kemajuan teknologi ya. Kalau enggak, saya pasti dari jam 4 saya udah lari ke Pademangan tadi sore ya. Tapi bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita semua untuk tetap bertemu. Ibu Luciana Saragi, Bu masih di puncak? Masih menikmati udara sejuk? Ya, belum di-unmute. Gak apa-apa, saya berharap Ibu Luciana tetap dalam keadaan sehat. Udah. Udah. Enak sejuk, nggak perlu pakai AC lagi ya. Ya, Tetap sehat. perlu. Anak-anak saya takut saya kena COVID, dia taruh di puncak. Di Tuhan, isolasi di sini. Iya, nggak apa-apa. Kita yang pengen ke puncak nggak bisa, Bu. Ya, nggak bisa. Ya. Saya juga ke Jakarta nggak bisa lagi. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini, Tuhan, ya, terima kasih Bu Saragi. Kita setiap kali ketemu di Shekinah, tapi malam hari ini kita ketemu di depan layar ya. Nah, tadi saya sudah perkenalkan suami saya Robert, saya diberkati dengan seorang putri yang sudah memberikan saya 2 orang cucu, laki-laki dan perempuan. Jadi kegiatan sehari-hari saya, selain saya bekerja, tetap work from home dari rumah, sepanjang internet lancar, kemudian siang-siang saya temenin cucu untuk tidur siang, sore begini saya pelayanan. Sedikit perkenalan saya. Dan malam hari ini bersyukur saya diberikan kesempatan untuk boleh membawakan sesi 2 dari sesi pemuritan. Kalau ada yang kurang jelas atau tidak tertangkap, saya diinterupsi, nggak apa-apa ya Pak Thomas ya. Ya. Yang lalu teman-teman sudah mendapat pengajaran dari Ibu Leni Mulyo ya tentang panggilan seorang murid. Kita semua adalah murid. Siapa guru kita? Yaitu Yesus. Guru sejati kita yaitu Yesus. Ya, kita tentu sudah menyadari bagaimana Tuhan memanggil kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan sibuk, bukan dalam keadaan nganggur. Tetapi Yesus mengasihi kita, Dia panggil kita untuk kita mengikuti teladan Yesus Sang Guru. Sehingga kita sekarang boleh masuk ke dalam sesi 2, yaitu relasi dan persaudaraan para murid. Kita semua adalah murid. Ya, saya izin share screen untuk bahan pengajaran malam hari ini. Ya, sudah terlihat teman-teman semua? Tolong kasih jempol. Sudah terlihat. Ya. Malam hari ini sampai jam 9, nanti saya usahakan sebelum jam 9 kita semua sudah selesai ya. Iya. Saya belum slideshow rupanya ya. Oh, sudah slideshow ya. Nah,
Saya mau ajak kita semua untuk mengetahui dulu goalnya kita malam hari ini apa. Ya, yang malam hari ini saya mau bawakan adalah supaya kita semua sadar, ya, menyadari pentingnya membina relasi dengan Allah. Buat apa sih kita sekarang belajar pemuritan? Kita sadar buat apa kita? Ya, kita menyadari, menghayati pentingnya relasi kita dengan Allah, tidak hanya dengan Allah, tetapi dengan sesama, ya, vertikal dengan Allah, dengan sesama dan gereja sebagai tubuh Kristus. Ya, kita semua tahu, kita semua paham bahwa gereja bukanlah bangunan, gereja bukanlah bentuk fisik, tetapi kita semua yang berkumpul, semua orang beriman, semua orang yang percaya kepada Kristus, kita disebut gereja, ya. Sehingga apapun keadaannya, apapun kondisinya, gereja tetap ada. Gereja tetap teguh berdiri. Yesus tetap hadir di dalam setiap perayaan Ekaristi, di dalam setiap minggu atau setiap harian kita, ya. Itu goal yang pertama. Yang kedua, kita semua malam hari ini paham apa saja sih unsur-unsur utama, aspek-aspek apa, faktor utama persaudaraan di dalam persekutuan rohani, ya, persekutuan komunitas kita malam hari ini di dalam PDPKK. Alfonsus dalam hal ini, ya. Jadi ingat dua sasaran kita malam hari ini belajar, ya. Saya lanjut. Nah, dasar dari kitab suci yang malam hari ini kita belajar, sesi 2 ini adalah diambil dari Roma 12 ayat 4 sampai 5. Di sini sudah saya tayangkan. Siapa bisa bantu saya untuk membaca dua ayat sini? Silahkan di-unmute. Roma 12 ayat 4 sampai 5. Ada yang mau bantu saya? Saya bantu, Bu. Silakan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya, terima kasih. Bu, siapa tadi saya kok nggak bisa kelihatan yang baca tadi, Bu Hendrik. Siapa? Alan, Bu. Alan, ya? Enggak ada. Ya, makasih, Bu. Makasih, Bu Alan. Tuhan berkati. Iya, sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tubuh kita punya banyak anggota yang berfungsi masing-masing. Semua berkoordinasi, bekerja sama untuk melakukan apa yang kita mau lakukan. Ya, banyak, tetapi satu tubuh. Kita masing-masing adalah anggota. Bukan hanya berhenti sampai situ, tetapi anggota yang seorang terhadap yang lain. Artinya kita saling berkaitan, saling berkoordinasi. Nggak bisa. Belakangan hari-hari kemarin saya punya telapak kaki pecah-pecah saking keringnya. Ya, saya penderita diabetes, jadi mungkin ya kulit jadi kering dan pecah-pecah di tumit, sekitar tumit. Hanya belah satu, kemudian menjadi banyak, belah kedua, belah ketiga, dan itu mulai saya rasakan mengganggu seluruh tubuh saya. Sekalipun itu hal yang kecil sekali, tetapi itu mengganggu yang lain, mengganggu ketidaknyamanan. Ya, demikian juga kita, bila ada anggota kita yang sakit, bila ada anggota persekutuan doa kita yang terkena musibah, terpapar COVID, dan lain sebagainya. Rasanya hati ini, rasanya saya tidak bisa, bahkan sulit untuk menaikkan puji-pujian, ya, maksudnya praise gitu ya, yang biasanya kita ya hari ini kurasa bahagia, betul, saya berusaha menaikkan pujian untuk Tuhan, tapi di sisi lain pikiran, hati kepada saudara-saudara yang sedang terpapar ataupun sedang menderita kehilangan pekerjaan dan lain-lainnya, ya, kita merasakan, bukan hanya tidak merasakan. Nah, malam hari ini ada 5 poin, ya, sebanyak jari di dalam telapak tangan kita, hanya 5 poin yang malam hari ini saya mau sharingkan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan punya waktu yang pas dan cukup, ya. Tapi kalau emang udah waktunya habis, saya di stop, tolong Pak Thomas, ya. Nggak apa-apa, direm mendadak, asal hati-hati lihat belakang dulu. 5 poin. Pertama, relasi dan persaudaraan murid dipanggil untuk relasi dengan Allah dan sesama. Tadi ya, poin yang sasaran goal kita pertama. Yang kedua,
setelah relasi dengan Allah dan sesama adalah persaudaraan Kristiani. Yang ketiga, gereja sebagai persaudaraan Kristiani, kemudian menjadi anggota yang bertanggung jawab. Yang kelima, itu refleksi kita. Yang nanti, kata Bu Eva, tergantung kebutuhan. Apakah kita mau masuk dalam breakout room untuk bersharing, ataupun kita mau bertanya jawab. Tapi saya sungguh berharap semoga refleksi ini bisa kita jalankan bersama-sama. Ya, jadi 4 poin ini akan kita bahas bersama-sama. Kemudian, kita bahas yang poin pertama ya, dipanggil untuk berelasi dengan Allah dan sesama. Ingat, vertikal dan horizontal. Ya, kita berelasi bukan hanya dengan Allah saja semata-mata, tetapi kita mau praktek adalah relasi dengan sesama kita. Ya, siapakah sesamaku? Manusia. Yang pertama, teman-teman, saya mau ingatkan bahwa seorang murid dipanggil tidak untuk menjadi murid tunggal. Ya, jarang sekali terjadi ya, murid tunggal, private, mahal biasanya ya. Tetapi jauh lebih asik kalau kita belajar bersama-sama. Ya, kalau saya ingat dulu gitu ya, waktu zaman kita sekolah senang sekali kan sekolah itu, walaupun banyak tugas, walaupun ada ulangan, ya, tetapi itu mengalahkan kegembiraan kita bersama dengan teman-teman sekelas, bahkan teman-teman satu sekolah, ya, nggak cukup lirik-lirik lagi teman-teman sekolah lain. Tapi anak-anak sekarang sekolahnya kesian, ya. Cucu saya sekolahnya cuma 20 menit, 30 menit dalam Zoom, itu pun dibatasi karena gurunya kan nggak mungkin bisa pegang banyak anak, apalagi masih TKA. Jadi cuma berenam aja, sedikit temennya. Itu pun nggak pernah ketemu ya, cuma lihat di layar doang gitu ya. Nah, seorang murid kita menjadi murid Yesus, kita tidak dipanggil untuk menjadi murid tunggal ataupun di dalam sebuah orkestra ya, teman-teman tahu kalau orkestra kan banyak pemain-pemain musiknya ya, enggak, walaupun seorang yang pintar sekali main piano katakan, tetapi akan jauh lebih indah musik itu kalau dia ditemani dengan biola, ditemani dengan drum, ditemani dengan alat-alat musik yang lain, bass, gitar, dan lain sebagainya. Itu menjadi satu alunan musik yang indah. Ketika itu boleh berelasi, boleh berkoordinasi, bersama-sama melahirkan satu harmoni yang indah. Ya, demikian juga ya, ketika kita dipanggil untuk berelasi dengan Allah dan sesama, kita masuk di dalam satu kerumunan, satu kelompok besar yang menjadi murid-murid Yesus. Ya, maka dikatakan di dalam buku pemuritan, ya teman-teman semua ada buku pemuritan di sini. By the way, gambar saya ini tidak mempengaruhi kan ya? Saya tidak mempengaruhi. Oke, tidak berpengaruh ya, Pak Thomas ya? Iya, iya. Oke, ya. Nah, dikatakan di dalam buku pemuritan ini ada 5 macam kelompok yang berelasi dengan Yesus. Yang pertama, ya, kerumunan orang-orang yang melihat dari kejauhan, ya kan? Dikatakan yang terjauh adalah kerumunan masyarakat yang sebagian besar menjadi penonton ketika Yesus ngajar di bukit atau Yesus melakukan mujizat penyembuhan, ya, banyak kerumunan masyarakat yang menonton, ya, mendengarkan hanya dari kejauhan. Itu kelompok yang terjauh, ya. Kelompok yang kedua terjauh ya, adalah siapa? Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mendengarkan pengajaran Yesus, tapi cari-cari kesalahan Yesus untuk membawa Yesus ke pada suatu pengadilan atau cari-cari kesalahan Yesus. Orang Taurat dan orang Farisi ahli Taurat. Ya, mereka berdebat, ya, bersekongkol. Kerumunan yang ketiga, ya, atau kelompok yang terjauh yang ketiga adalah kelompok 72 murid. Mereka diberikan kuasa untuk memberitakan firman, untuk mengajar, tetapi mereka tidak terus-menerus tinggal dengan Allah. Tidak terus-menerus ada dekat Yesus karena mereka diutus, mereka melayani, ya. Itu kelompok ketiga terjauh. Nah, yang kedua terdekat, ya, ingat tadi ada 5. Yang pertama, kerumunan orang banyak yang cuma nonton doang. Kedua, ahli Taurat orang Farisi. Ketiga, ke-72 murid. Sekarang yang keempat, yang kedua terdekat ya, adalah siapa? 12 rasul. Nah, mereka ikut terus sama-sama dengan Yesus. Yesus ngajar, Yesus menyembuhkan, ya. Mereka ikut terus. Inilah
kelompok kedua terdekat. Ya, mereka terus sama-sama ya berkarya menemani Yesus. Nah, sekarang kelompok yang paling dekat dengan Yesus atau yang hubungannya relasinya dekat sekali dengan Yesus, itu adalah ketiga murid yang dikatakan siapa? Ada yang tahu? Ketiga murid yang terdekat, pertama Petrus, yang kedua Yakobus, yang ketiga Yohanes. Ya, inilah yang paling dekat dengan Yesus, berelasi, mereka bahkan dikatakan dapat hak privilege, ya, dapat istimewa sekali sehingga mereka bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa penting di dalam hidup Yesus dan apa? Dikatakan menjadi sahabat Yesus yang terdekat. Nah, sekarang balik kepada kita. Kita mau masuk ke dalam kelompok yang mana? Tentu mau yang paling dekat dengan Yesus kan? Nah, makanya malam hari ini kita mau belajar bahwa kebutuhan utama seorang murid adalah relasi dengan Yesus. Penting sekali. Kenapa penting? Karena dikatakan semakin erat, semakin dekat kita dengan Yesus, maka semakin besar kuasa Allah itu ada di dalam diri kita. Karena Yesuslah sumber kekuatan. Ya, apalagi di dalam situasi seperti ini. Begitu banyak berita duka, begitu banyak kabar-kabar menakutkan, ya, bukan dalam berita saja, tetapi di sekeliling kita itu sungguh-sungguh membuat khawatir, takut, cemas, bahkan yang sudah mengalami, ya, bagaimana sungguh keadaan kita seperti apa ya, sungguh sangat tidak baik gitu ya. Kalau bukan ada Yesus yang berada di dalam diri kita, ya rasanya udah mau nyerah. Tadi Sis Eva dalam ujiannya, dalam penyembahannya mengatakan, oh sungguh Allah yang dahsyat di dalam setiap peristiwa kita. Ya, dari masing-masing kita tentu sudah mengalami bagaimana pengalaman bersama Yesus yang menyertai. Maka inilah perlu terus-menerus kita menjaga relasi dengan Yesus. Ya, sangat-sangat butuh sekali kekuatan daripada Yesus sendiri. Maka itu perlu kita sangat erat, sangat intim sekali. Nah, makanya dikatakan kita yang sudah mengalami hidup sepenuhnya di dalam kasih Yesus, itulah kita menjadi bisa berelasi dengan sesama. Ya, teman-teman sekalian, maka itulah yang mengawali kita memahami dulu kenapa sih kita penting sekali berelasi dengan Allah dan sesama. Ya, tentu relasi dengan Allah bukan hanya sekedar menjalankan tugas atau kewajiban. Ya, misa setiap minggu jangan bolong, wajib, harus. Ya, hukumnya harus. Bukan. Allah tidak kepingin yang seperti itu. Bukan sesuatu yang ritual, ya, bukan sesuatu kewajiban, ya, atau suatu, aduh kalau enggak ntar Tuhan marah gitu ya kalau kita enggak mengikuti Ekaristi gitu ya. Tetapi yang Tuhan mau adalah relasi yang intim, bukan hanya intim tetapi penuh kasih. Ya, kalau boleh saya tambahkan di sini, relasi kita dengan Yesus itu di dalam setiap waktu, bukan hanya pada saat baik, bukan hanya pada saat kita diberkati, ya, dengan angpau misalnya, dengan berkat pekerjaan yang lancar, ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan di PHK. Adakah kita tetap berelasi dengan Yesus? Adakah kita mencurahkan isi hati kita dengan Dia? Atau kita berkata, Yesus kemana sih? Kok jauh banget? Kok nggak tolong-tolong saya? Ya, apalagi juga saya mungkin membayangkan mereka yang sedang berjuang di dalam oksigen, di dalam nafas yang sesak. Pada saat itulah Yesus sungguh hadir menemani kita semua. Amin. Nah, pemuritan di sini juga kita akan dibimbing pada pengetahuan yang lebih mendalam akan Allah, pengenalan kita, hubungan pribadi yang lebih intim dengan Allah. Ya, kita tahu kita semakin kenal Allah kita yang seperti apa, kita semakin boleh memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupku. Ya, ketika kita boleh mengalami, kita bertanya, Tuhan apa yang Kau mau? Apa yang Kau mau dari diriku Tuhan? Apa yang harus aku lakukan ketika aku mengalami peristiwa ini? Ya, pasti Tuhan mau ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan di dalam diri kita. Kemudian kita dengan punya relasi dengan Allah, yaitu kita menyadari secara tetap kehadiran Allah dan keterbukaan untuk selalu mempererat hubungan dengan Dia.
Ya, maka setelah kita berelasi dengan Allah begitu intim, begitu dekat, maka kita tentu bisa berelasi dengan sesama, karena ketika kita bertumbuh di dalam kasih Allah, kita akan mampu, kita akan bisa membina relasi dengan sesama dengan melihat kehadiran Allah di dalam diri sesama. Kalau enggak, kalau kita tidak menyadari atau kita tidak terlebih dahulu mengalami kasih Allah, ya tentu semua yang di sini sudah melayani juga adalah tim pelayan, ya yang setia hadir di dalam setiap kali ada persekutuan doa. Saya percaya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah mengalami kebaikan kasih Yesus sehingga Bapak Ibu mau setiap Senin malam hadir, ya, baik saat offline, baik saat online. Dan barangkali kalau ditanya kepada tim, kepada Pak Thomas, kepada Sis Eva, kenapa mau melayani? Karena rata-rata pasti mengatakan saya mau membalas kasih Tuhan kepada saya. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi, maka saya mau melayani. Betul? Ya. Nah, maka relasi dengan sesama itu sangat-sangat berharga. Perlu sangat diperjuangkan dan harus dipertahankan karena berharga sekali relasi dengan sesama ini. Ini akan mengalahkan rasa kita pengen bersaing dengan saudara-saudara kita, dengan sesama kita. Ya, ketika kita sudah mengalami kasih Allah, kita akan mengasihi Dia karena kita melihat ada kehadiran Allah di dalam diri orang lain tersebut. Bukan hanya keluarga. Kalau keluarga kan pasti karena kita mengasihi keluarga, mengasihi pasangan, mengasihi anak-anak kita, ya. Tentu kan kasih orang tua kan tidak mengharapkan balas. Ya, kita mengasihi anak sedemikian rupa sekalipun kita tahu belum tentu nanti dia membalas, ya. Kita tidak mengharapkan, tetapi kita mengasihi dia. Begitu juga dengan ketika kita mengasihi sesama karena kita tahu ada Yesus di dalam diri dia. Yang kita layani adalah Yesus yang meraja di dalam dirinya. Ya, maka pertumbuhan iman, penyemangatan, kekuatan, keseimbangan yang bersumber dari Allah, ya, bersumber dari Allah sendiri, itulah merupakan kesempatan untuk kita saling mengasihi secara pribadi. Ya, kita mau berbagi, ya, kita mau berbagi karena kita menyadari Tuhan yang terlebih dahulu memberkati kita. Penting sekali untuk pertumbuhan iman. Apalagi kita tahu dalam situasi seperti sekarang. Begitu banyak orang yang desperate, ya, putus asa. Ya, sekalipun mungkin dia adalah seorang pewarta yang sohor, ya, pengajar yang setiap kali mengajar. Tetapi ketika dia boleh mengalami terpapar COVID dan dia begitu mengalami kesulitan di dalam bernafas, dia katakan dia mau nyerah. Gitu. Saya bilang, jangan nyerah, Bu, jangan nyerah. Tuhan masih mau memakai Ibu untuk melayani. Jangan nyerah. Ya, maka pertumbuhan iman itu juga tentu diperlukan oleh setiap siapapun juga. Ya, bukan hanya umat, tetapi kita sendiri, bahkan saya sendiri, kita semua pelayan-pelayan Tuhan, kita butuh untuk saling didukung. Ya, saling dikuatkan. Tadi pagi ada tim pelayan di dalam, kami punya WhatsApp grup, ya, pastikan teman-teman juga punya grup WhatsApp. Ada seorang sahabat yang tiba-tiba dia bersharing, membagikan sharingnya gitu, ya, ya, di dalam kesulitan, dia tadinya mau nyerah, tapi kemudian dia bangkit semangatnya karena dia melihat keadaan dia tidak seburuk yang lain gitu, ya. Dia bagikan sharing walaupun itu di dalam WhatsApp. Ya, dan kita semua sungguh bersyukur. Thank you ya, kamu sudah berbagi, thank you kamu sudah sharing. Ya, itu dia yang bisa kita lakukan, teman-teman sekalian. Ya, kita masuk ke dalam poin yang berikutnya, persaudaraan Kristiani. Di dalam poin persaudaraan Kristiani ini, saya akan membahas 5 juga, ya. Yaitu yang pertama berpusat pada Kristus. Persaudaraan Kristiani adalah suatu kemitraan, ya, dan juga partisipasi. Yang keempat, komunikasi dan saling berbagi. Yang kelima, transformasi. Mudah-mudahan saya ngomong nggak kecepatan banget, ya, tapi ini udah berasa sih ngegas banget nih. Ini udah gigi 3. Nah, persaudaraan Kristiani, teman-teman sekalian, itu berpusat pada Kristus. Sebagaimana kita tahu di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 10. Di sini saya tayangkan di dalam gambar, ya.
Dikatakan Yesus adalah pokok anggur. Selama kita semua adalah ranting-rantingnya, kita melekat pada pokok anggur, itulah kita berpusat pada Kristus. Maka kita semua ranting-rantingnya mendapat aliran yang sama dari Kristus sendiri. Kita semua mengalami kasih Kristus. Kita semua mengalami asupan nutrisi yang sama. Ya, dari apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari dari sabda Tuhan, dari Dia sendiri yang berkata-kata kepada kita, inilah kita boleh hidup dan terus berbuah. Ya, di dalam persaudaraan. Kalau enggak, rontok kita, enggak kuat kita. Ya, masing-masing kita punya kehidupan pribadi, masing-masing kita punya kesulitan sendiri-sendiri. Ya, mungkin ada yang bermasalah dengan pasangan, mungkin ada yang disakiti oleh yang lain, saudaranya, ya saudara sekandung bahkan. Tetapi kita di sini diajak untuk tetap melekat kepada pokok anggur yang benar, kepada Kristus sendiri. Sehingga itu akan memampukan kita mengatasi setiap perbedaan, ya. Maka di dalam Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai 11, ya, di sini tidak saya tayangkan, tetapi saya mau kasih tahu sedikit. Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai 11. Ya, dikatakan di sini ada sidang di Yerusalem, ya. Ketika itu orang-orang datang dari Yudea ke Antiokhia, ya. Mereka itu berdebat soal apakah orang mereka itu harus bersunat atau tidak bersunat gitu. Jadi mereka berdebat. Mereka saling mempertahankan pendapat masing-masing. Tetapi diakhiri dengan yang di ayat ke-11, kalau teman-teman semua pegang buku, teman-teman bisa baca ya, di dalam Kisah 15 ayat 1 sampai 11, saya bacakan di sini, di ayat 11-nya dikatakan apa? Dari perdebatan mereka itu, akhirnya disudahi dengan ayat yang ke-11. Dikatakan, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ya. Jadi dikatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya milik kita doang. Keselamatan itu bukan hanya milik kita yang melayani. Kalau mereka yang tidak melayani, apakah tidak diselamatkan? Tidak. Ya. Jadi hal itulah yang boleh menjadi jembatan untuk mengatasi perbedaan di antara kita. Maka kita mau tetap bersaudara, tetap mengasihi. Kemarin di dalam retret koordinator saya mendengar Romo Samuel Pangestu mengajarkan bahwa ampunilah mereka. Ya, di dalam masa yang sulit seperti sekarang ini, kita cenderung mencari-cari kesalahan orang. Gara-gara lu sih, gara-gara dia sih, gara-gara mereka sih, gitu ya. Maka rantai ini gak putus-putus gitu ya. COVID makin banyak gitu. Kita marah kalau lihat orang lain sembarangan gitu. Gak pakai masker, kita marah gitu. Rasanya pengen negor, rasanya kesel gitu ya. Gak tahu bahaya apa. Tetapi Romo Samuel Pangestu mengingatkan kita untuk mengampuni mereka yang juga barangkali lalai, sembarangan gitu. Kita diajak untuk senantiasa mengampuni sesama kita. Maka kalau sekali lagi dikatakan kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar, kita tentu akan sanggup mengatasi perbedaan. Ya. Kemudian persaudaraan Kristiani adalah kemitraan. Artinya kemitraan itu apa? Sejajar, mitra. Ya, saya mitra di dalam perusahaan saya tempat bekerja. Saya bagi hasil. Saya nggak digaji. Saya terima upah saya ketika saya menghasilkan sesuatu, ketika saya membuat penghasilan. Maka saya disebut mitra. Di dalam persaudaraan Kristiani, kita adalah mitra, menjalin relasi, saling menerima satu sama lain. Maka dikatakan kalau di dalam kepelayanan nggak ada yang duluan gitu ya, yang senior, yang junior, tidak ada. Di dalam Tuhan semua sama. Mungkin aja yang duluan aktif, bisa aja dia malah mundur dan hilang. Ya, sekalipun dia udah lama banget aktif duluan. Tetapi ketika dia tidak melekat kepada pokok anggur yang benar,
dia terhilang. Yang baru masuk, yang baru bergabung, yang baru hidup baru, dia terus maju, dia berkarya, ya. Jadi di dalam persaudaraan Kristiani kita adalah mitra sejajar. Dasar dari kemitraan adalah saling menerima. Di sini ada saya gambarkan ya, seorang yang buta dengan seorang yang nggak punya tangan. Mereka berdua menanam 10.000 pohon di Cina. Ya, yang nggak punya tangan bilang, I am his hands. I am his hands. Ya, yang nggak punya tangan menjadi mata, yang nggak punya mata, yang buta jadi tangan. Ya, mereka bersahabat dekat, ya sehingga mereka bisa mencapai goal. Ya, mereka mampu menanam 10.000 pohon. Gitu. Ya, I am his hands, he is my eyes. The friendship that build a forest. Ya, membangun sebuah hutan. Maka kita semua adalah mitra. Setelah tadi dikatakan pertama berpusat pada Kristus, kemudian kita adalah mitra. Yang ketiga adalah partisipasi. Ya, partisipasi itu artinya apa? Aktif. Persaudaraan bersifat aktif, melibatkan diri. Enggak cuma nama doang, enggak cuma namanya doang dia ada gitu ya. Enggak, aktif. Enggak cuma nonton doang, enggak cuma lihat doang, tetapi aktif melibatkan diri. Atau dikatakan koinonia, di sini melakukan sesuatu bersama dengan seseorang. Ya, aktif gitu ya. Enggak cuman diam gitu ya di dalam WhatsApp grup, diam aja gitu. Ketika ditanyain usulan apa dong gitu ya, kita harus melakukan apa nih, gimana supaya PD kita rame, gimana supaya PD kita tetap bertahan gitu ya, diam aja. Banyak kan orang-orang kita ya udah cari aman aja gitu, ya diam aja lah. Lagunya gini, semua baik gitu ya. Kebanyakan orang cari aman. Padahal yang diminta adalah kita aktif. Ya, di dalam persaudaraan Kristiani kita aktif. Artinya kita ikut ambil bagian. Ketika ada terjadi sesuatu, kita ikut ambil bagian. Jangan diem. Ya, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang saya bisa bantu? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya berikan? Sekecil apapun itu. Ya, apakah itu hanya berdoa? Saya nggak punya materi yang banyak. Saya nggak punya fasilitas. Saya bisa bantu apa? Bantu doa. Ya, bantu untuk mencarikan informasi dan lain sebagainya. Yang keempat, komunikasi dan saling berbagi. Persaudaraan Kristiani itu adalah mempunyai komunikasi yang terbuka. Ya, percaya, berbagi kepercayaan. Percaya bahwa ketika kita minta didoakan, masalah kita, problem kita bukan jadi gosip seantero jagat. Tahu nggak? Ya, ini cuma buat kamu doang ya, nggak kayak gitu. Ya, komunikasi itu saling berbagi, mempercayakan kepada saudara kita. Dengan demikian, itu akan menjadi kesaksian. Menjadi saksi orang beriman. Dan orang lain yang mendengarkan kesaksian, itu bertumbuh imannya. Akan semakin banyak orang yang mau ikut Kristus menjadi murid-muridnya. Itulah ketika kita dikatakan berbuah atau memuridkan. Ya, komunikasi yang terbuka, berbagi kepercayaan, kesaksian, perhatian, dan penyemangatan. Ya, kita menjadi saudara seorang bagi yang lain. Teman-teman sekalian, saya anak perempuan nomor 3. Kakak saya 2 laki-laki di atas. Ya, saya perempuan paling bawah sendirian. Dari dulu, dari masih kecil, saya merasa saya tuh sendirian karena jarak saya sama koko saya 5 tahun gitu ya. 6 dan 5 tahun, jadi cukup jauh. Sehingga sepertinya saya merasa bahwa saya ya punya koko, punya saudara kandung, tetapi tidak dekat gitu ya. Jadi saya selalu berandai-andai gitu. Aduh, kalau punya saudara perempuan, saya lihatin teman-teman saya yang punya cici gitu ya, punya adik perempuan, mereka dekat, mereka akrab, mereka guyup banget gitu ya. Bisa shopping bareng, bisa ke mall bareng, bisa sharing dan lainnya. Tetapi saya menemukan saudara-saudara yang begitu banyak di dalam tim kepelayanan PD PKK MKK. Ya, saya sungguh mengatakan saya bertumbuh
bukan hanya iman, tetapi menjadi tua bersama ya. Ketika anak saya sudah menikah, saya sudah punya cucu, kami terus bertumbuh bersama-sama ya. Ada satu persaudaraan yang indah sekali ya, dari anak-anak masih kecil ya, ada yang dari teman saya masih baru hamil ikut SHDR, kemudian dia sudah melahirkan, dia ikut jadi tim pelayan, terus sampai sekarang anaknya udah kuliah di luar negeri, udah mau merit juga gitu ya. Itu yang saya alami karena komunikasi dan saling berbagi yang sungguh indah saya boleh rasakan ya. Nah, yang kelima adalah transformasi. Persaudaraan Kristiani menghasilkan apa? Persaudaraan Kristiani yang berpusat pada Kristus, ingat ya, berpusat pada Kristus, saling menjadi mitra, sejajar, partisipasi aktif, berkomunikasi dan berbagi, akan membantu pembentukan dan pertumbuhan karakter setiap anggotanya. Ya, inilah yang menjadi goal di dalam praktek kita, kehidupan sehari-hari kita ya. Yang tadi kan 2 di depan itu kan goal kita di dalam mempelajari sesi 2 ini ya. Nah, transformasi ini adalah goal kita di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, yaitu suatu perubahan karakter menjadi yang lebih baik. Di sini saya tampilkan seekor kupu-kupu yang indah sekali warnanya ya. Mungkin dulunya kita adalah seorang yang minder. Saudara, ketemu saya Rika, kan tadi saya udah bilang kan, saya anak perempuan paling kecil, ya kan, saya minder gitu ya. Papa saya dulu sakit ketika saya umur 8 tahun. Mama saya harus kerja, saya ditinggal di rumah, saya harus bertumbuh menjadi dewasa banyak kali di dalam kesendirian saya. Saya terheran-heran sendiri dengan diri saya ketika ini saya bisa berbagi, ketika saya bisa bersharing dengan teman-teman di PD Alfonsus atau Pademangan. Saya punya family di paroki Pademangan ya, tapi mungkin dia nggak ikut aktif di dalam PD Alfonsus. Ada satu perubahan karakter yang boleh saya alami, saudara. Karena saya bertumbuh di dalam komunitas, bertumbuh di dalam persaudaraan Kristiani. Ya, teman-teman tim pelayan yang lain-lain itu yang membentuk, merubah karakter saya. Ya, ada banyak mentor di MKK, ada Pak Yosef Teja Idra, ada almarhum Pak Boy Raharja, ya, ada Ibu Ignacia Maringka, ada banyak sekali teman-teman pelayan dari PDMKK yang boleh membentuk karakter saya menjadi lebih baik, menjadi berubah, menjadi bertumbuh terus ya. Saya seorang pemarah, saya seorang yang mudah komplain gitu ya, saya seorang yang tidak baik gitu ya. Tapi saya menyadari ketika Kristus merubah saya melalui teman-teman, melalui persaudaraan Kristiani, saya boleh melihat ada Yesus di dalam diri setiap teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain. Saya boleh mengasihi kakak saya, ya koko saya, sekalipun kita berjauhan tempat tinggal, sekalipun kita tidak dekat secara relasi yang benar ya Kak. Maksudnya bukan yang benar, maksudnya karena kan koko ya, laki-laki gitu, saya perempuan gitu ya. Jadi ya terbatas gitu ya. Tetapi ada satu relasi yang erat secara hati gitu ya. Saya boleh mengasihi mereka gitu ya. Berantem ada berantemnya gitu ya, ribut. Tetapi kemudian saya mengampuni ya, saya mengasihi kembali gitu ya. Saya terus berjuang gitu. Ya, ada satu pembentukan karakter, ada satu transformasi ya yang menjadi lebih baik yang kita harapkan ketika kita boleh bersaudara Kristiani. Kemudian ya, poin yang selanjutnya setelah kita punya relasi dengan Allah, dengan sesama, kemudian kita juga menjadikan gereja sebagai persaudaraan Kristiani. Ya, saya kebut sedikit, waktunya mungkin udah mepet. Di sini ada poin gereja perdana, kemudian peran gereja dalam pembinaan iman kita semua. Ya, nah di dalam peran gereja ini ada kitab suci, ada tradisi suci, dan magisterium atau wewenang mengajar gereja. Yang pertama, gereja sebagai persaudaraan Kristiani. Ya, gereja perdana dikatakan di situ apa? Yesus tidak menulis suatu kitab. Jadi kitab suci itu bukan Yesus yang tulis, ya kan? Ada orang-orang yang menulis, mereka yang bersaksi, mereka yang tahu pengajaran Yesus. Dikatakan Yesus itu tidak menulis suatu kitab, melainkan Yesus mendirikan gereja. Sampai pada hari ini kita semua adalah gereja. Kita semua adalah satu tubuh Kristus. Maka Roh Kuduslah yang membimbing kita semua. Membimbing para rasul pada waktu itu ya, ketika Yesus kembali
ya kan, Yesus naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk mendampingi kita sampai pada hari ini, membangun jemaat perdana sebagai suatu persaudaraan atau komunitas. Ya, dari Petrus mendirikan satu gereja, ialah batu karang yang kokoh, yang teguh, sampai kita pada hari ini. Ya, maka kita belajar bahwa kualitas perdana, ya, kualitas jemaat perdana ini yang menonjol sekali itu apa? Kebersamaan, teman-teman sekalian. Ya. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47 dikisahkan cara hidup jemaat perdana. Cara hidup mereka inilah yang menjadi teladan bagi banyak orang hingga kita ada sampai hari ini. Ya, gereja Kristus tidak akan pernah punah ataupun padam, karena cara hidup jemaat perdana waktu itu sungguh-sungguh menjadi teladan. Mereka ngapain? Bersama-sama percaya Kristus sebagai juru selamat. Satu ya, dasarnya dulu itu. Fondasinya dulu. Itu sama. Mereka percaya akan Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua, mereka saling berbagi harta kepunyaan masing-masing. Tuh. Ya, saya seringkali di dalam tim kepelayanan dengan teman-teman kami yang dekat ya, kan kita suka fellowship gitu ya. Nah, di dalam fellowship itu kan kalau nggak pakai bus gitu ya, kita pakai kendaraan masing-masing. Nah, itu pernah terjadi, saudara. Saya jadi suami saya menyetir mobil punya teman kita gitu ya. Karena kan saya punya mobilnya kecil, nggak muat banyak. Maka teman saya yang punya mobil lebih gede, punya kijang gitu ya, bisa bawa teman-teman lain lebih banyak. Suami saya menyetir, saya duduk di sebelahnya. Jadi seakan-akan seolah-olah sepertinya kita punya mobil, padahal mobilnya mobil siapa, yang nyetir siapa, vilanya yang punya teman saya, tapi kita boleh menikmati villa itu, ya. Seakan-akan kita berbagi harta kepunyaan, ya. Berkumpul bersama dalam bait Allah, ini yang dilakukan oleh para jemaat perdana waktu itu ya, Kisah Para Rasul. Nanti teman-teman bisa baca. Dan yang keempat, mereka melakukan apa? Memecahkan roti dan makan bersama, karena Yesus mengatakan, ingatlah ini akan kenangan akan daku. Itu yang kita lakukan sampai pada hari ini. Memecahkan roti dan makan bersama. Ya, perayaan Ekaristi yang dilakukan hingga pada hari ini. Inilah kualitas menonjol dari persaudaraan jemaat perdana. Kemudian yang selanjutnya, peran gereja di dalam pembinaan iman para murid. Ini penting, teman-teman ya. Kitab suci kita tahu ini sebagai surat cinta Kristus kepada kita semua, ya, surat cinta Allah dalam kitab suci Alkitab kita. Disitulah kita menemukan banyak sekali teguran, banyak sekali pengajaran, banyak sekali nutrisi bagi jiwa kita. Ya, tradisi suci perayaan Ekaristi yang tadi kita sudah bahas. Ini adalah tradisi suci gereja Katolik. Dan kemudian magisterium, ya, kuasa mengajar wewenang gereja. Di sini saya hadir karena saya diberi kuasa, saya ditunjuk, saya diutus oleh FKPP BPK KAJ, ya, untuk boleh mengajar. Kalau dulu hanya para pastor yang boleh mengajar, ya, imam. Tetapi sekarang awam sudah diberikan kuasa untuk juga bisa mengajar, untuk bisa menafsirkan kitab suci, sehingga kita boleh menerima banyak pengajaran, banyak pewartaan, kabar sukacita. Kemudian, kita menjadi gereja yang bertanggung jawab setelah kita berelasi, setelah kita punya persaudaraan Kristiani, kita menjadi gereja yang bertanggung jawab. Artinya apa? Kita mengupayakan pertumbuhan iman secara pribadi. Ya, kita menjadi anggota gereja yang berbagi. Dan terakhir, kita bergabung di dalam komunitas Kristiani. Menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab artinya mengupayakan pertumbuhan iman secara pribadi. Ya, dulu waktu saya belum bergabung, waktu saya awal-awal sekali saya bergabung di gereja Katolik, saya sungguh merasakan kekeringan. Saya bilang, aduh, ke gereja Katolik cuma misa doang gitu ya, itu pun dalam 1 jam selesai. Saya merasa nggak dapat apa-apa. Ngapain ya? Saya bingung. Saya haus mencari-cari firman. Ya, karena saya biasa dulu saya dengar banyak firman ya, khotbah yang panjang karena saya sebelumnya adalah seorang yang Kristen Protestan. Saya bergabung menjadi umat Katolik setelah saya menikah dengan suami saya. Saya menjadi umat yang kering rasanya. Saya haus, saya rindu, saya nggak tahu cari kemana. Ya, saya komplain. Tetapi
setelah saya boleh mengenal karismatik, saya bergabung di dalam persekutuan doa karismatik Katolik. Nah, inilah yang saya temukan, saudara. Di sini saya belajar bahwa saya nggak boleh, bukan saya bukan bayi lagi. Saya bertumbuh secara iman. Justru saya harus mencari, saya mengupayakan pertumbuhan iman saya pribadi. Ya, lewat apa? Lewat kitab suci, lewat pembelajaran, lewat PA, ya, lewat setiap sabda yang kita dengar setiap hari. Maka kita sebagai seorang murid harus bersikap dewasa, bertanggung jawab untuk mengupayakan pertumbuhan secara rohani. Teman-teman, saya punya cucu, ya, mereka umur 3,5 tahun dan 1,5 tahun. Ketika masih kecil, kita yang sodorkan mereka makanan, kita suapin terus, ayo makan supaya kamu jadi besar, supaya kamu pintar, supaya kamu bisa bertumbuh. Ya, tetapi ketika sudah besar, apakah kita kemudian kita uber-uber, kita suapin? Enggak, ya. Kita berharap mereka punya rasa lapar, mereka mencari makan sendiri, maka artinya mereka datang, mereka buka di meja, di lemari makan, ada apa, ada makanan, ya. Tentu kita tidak berharap untuk disuapin terus-menerus sampai gede, gitu kan ya. Karena mereka beranjak dewasa. Begitu juga dengan kita sendiri, teman-teman. Ketika kita menjadi murid, kita bertanggung jawab untuk mengupayakan pertumbuhan iman secara pribadi. Itulah kita menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab. Bahkan kita harus menjadi anggota gereja yang berbagi, ya. Kita bukan hanya menerima, tetapi kita ikut aktif membangun tubuh Kristus. Apa yang bisa kita berikan kepada gereja? Apa yang bisa kita bagikan, ya? Kita sebagai umat di dalam paroki, apa yang bisa saya berikan? Kepada PDKK, apa yang bisa saya lakukan? Ya, saya nggak bisa, saya di belakang layar aja deh. Saya begini aja deh. Saya bantu. Saya dukung ya, koordinator gitu ya, siapa gitu ya, PIC event sesuatu. Tidak, ya, kita bantu. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya bagi? Saya punya apa di rumah? Saya punya apa misalnya? Punya souvenir yang banyak, punya gelas, punya mug, punya apa yang bisa saya bagi? Apa yang bisa saya lakukan? Ya, seperti Pak Yoni, bisa nyanyi, bisa yang lain-lainnya. Nah, terakhir bergabung di dalam komunitas Kristiani. Bergabung dalam PDPKK mendukung proses pemuritan, ya, menumbuhkan relasi yang intim dengan Kristus, membantu penghayatan akan kuasa Roh Kudus. Kita mengandalkan Roh Kudus, ya, yang senantiasa menyertai membimbing. Kalau dengan kekuatan sendiri nggak akan bisa, nggak akan mampu bisa melayani, ya. Kita nggak bisa. Kita butuh Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Maka bergabung dalam komunitas Kristiani di dalam PDKK mengaktifkan kehidupan sakramental kita. Perayaan Ekaristi tidak lagi menjadi suatu apa ya, tugas atau kewajiban, ya. Aduh, gereja lagi. Aduh, misa lagi. No, kita menjadi rindu. Kita menjadi ingin sekali tahu, kita mengerti, kita menghayati perayaan Ekaristi. Ya. Kalau Paskah, 3 jam, lama. No. Kita menjadi senang sekali karena kita tahu disitulah kita bersatu dengan Kristus sendiri. Bergabung dalam komunitas Kristiani membuat kita mengarahkan hati akan doa dan liturgi gereja, bahkan mencintai liturgi gereja Katolik yang sungguh-sungguh indah. Ya, kita terbuka akan kewibawaan dan wewenang gereja, aktif di dalam kehidupan menggereja dan melayani. Ya, kita ambil bagian yang tadi. Saya bisa apa? Ketika Romo butuh dibantu untuk menjadi ketua lingkungan, ketua wilayah, atau ini deh sekretaris lingkungan, bagi-bagi undangan, share, kita mau, saya bisa. Tidak lagi berkata, nggak punya waktu, sibuk, nggak bisa. No, sesedikit apapun yang kamu punya, kamu bisa bagikan. Ya, maka teman-teman sekalian, inilah relasi dan persaudaraan Kristiani, persaudaraan murid. Kita masuk di dalam refleksi akan relasi dan persaudaraan Kristiani. Ya, refleksi pribadi, saya nggak tahu, Sis Eva, kita mau masuk di dalam breakout room untuk sharing dalam kelompok.
pertanyaan sharingnya ini 2. Yang pertama, bagaimana relasi saya dengan sesama dan gereja selama ini? Ya, kalau saya yang tadinya awalnya saya bilang ya, saya menjadi umat pasif, saya cuma datang misa, saya cuma komplain, tapi kemudian setelah saya bergabung di dalam komunitas Kristiani, di dalam PDPKK, saya belajar, saya bertumbuh secara iman, maka saya boleh memberikan diri saya untuk menjadi garam, menggarami paroki tempat saya terdaftar. Ya, yang menjadi hambatan saya untuk dapat meningkatkan relasi adalah yaitu kesibukan, ya, dan situasi yang seperti sekarang ini membuat saya sedikit ngerem, ya, karena tidak mungkin kita bisa tetap datang ke gereja, tetapi apa saja yang bisa saya lakukan, apakah itu untuk membimbing ketika ada pertemuan lingkungan, ya, Advent, BKSN sebentar lagi, terus saya mau ikut, ya. Dan yang seharusnya saya lakukan untuk memperbaiki yang tadi, saya harus memanage waktu saya sehingga saya boleh memberikan diri saya untuk berbagi kepada gereja di mana saya terdaftar. Nah, di dalam nanti kalau ada breakout room, bagikan, ya, sharingkan di dalam kelompok teman-teman, apakah saya mengalami pembaruan dan peneguhan iman melalui persaudaraan Kristiani. Yang tadi saya sharingkan, saya mengalami satu perubahan di dalam karakter. Dulu saya begitu pemarah, saya gampang marah, saya galak banget. Kalau sekarang saya boleh, ya, dihaluskan Tuhan, dibuat makin indah di hadapan Tuhan. Marah masih, tapi kadarnya udah turun, ya, udah sedikit. Kalau singa dulu masih giginya, taringnya tajam, kalau sekarang udah ompong singanya gitu, ya. Terima kasih. Ini adalah sharing dari saya. Baiklah, saya boleh minta Sis Eva untuk boleh menaikkan satu pujian. Kemudian saya akan berdoa bagi teman-teman sekalian sebelum nanti kita masuk di dalam breakout room atau di dalam ruang tanya jawab. Ya, silakan Sis Eva. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu Rika telah membawakan secara singkat namun luar biasa. Mari sebelum kita masuk ke dalam doa, Ibu Rika yang telah berkenan mendoakan kita mau angkat satu pujian bagaimana kita mau menikmati saat ini, menikmati kasih, menikmati hadirat Tuhan yang sudah disediakan buat kita pada malam hari ini. Mari teman-teman kita nikmati saat indah ini. Wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mari kita pandang Yesus. Berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah. Mari kita nikmati saat indah ini teman-teman. Saat ini kita semua sedang berhadap-hadapan dengan Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mari kita pandang wajah Yesus. Saat ini Yesus sedang memeluk kita semua. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Mari kita rasakan. Ku rasakan kekudusan-Mu
kekudusan Bapa memenuhi kita semua. Hadirat-Mu Tuhan sungguh ku rasakan. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Rasa kekudusan Bapa yang melingkupi kita semua. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kita rindu selalu. Kita berdiam di dalam hadirat-Nya. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih. Menikmati kasih. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh menikmati kasih yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Engkau ingatkan kembali bagaimana kami harus berelasi Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Engkau membanjiri kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hangatnya pelukan-Mu Tuhan. Engkau mengatakan kepada kami untuk menjadi tenang. Terima kasih Tuhan. Engkau memeluk kami dengan erat Tuhan Yesus. Engkau mengatakan supaya kami tidak menjadi takut yang berlebihan. Karena ada Engkau yang senantiasa menemani kami Tuhan. Ada Engkau yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk saat-saat kami senantiasa berada di dalam pelukan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap pengajaran-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami malam hari ini Tuhan. Bahwa kami mau menjadi murid yang senantiasa melekat kepada Engkau sendiri Tuhan. Yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Yang menjadi sumber kehidupan kami. Kami mau terus lanjut Tuhan menjalani kehidupan ini Tuhan. Bersama dengan Engkau. Bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Bersama dengan orang-orang yang Kau tempatkan di sekeliling kami Tuhan. Mungkin tidak semua orang di sekeliling kami menyenangkan kami. Mungkin mereka adalah orang-orang yang kerap kali mengganggu kami Tuhan, membuat kami emosi. Tetapi kami sadar Tuhan, Engkau menempatkan mereka di sekitar kami untuk kami menjadi semakin dewasa Tuhan. Semakin boleh meniru teladan Engkau sendiri Yesus. Yang boleh menjadi guru dan teladan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas kami semua malam hari ini. Engkau mau memeteraikan setiap pengajaran-Mu di dalam hati, di dalam roh kami Tuhan, sehingga itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami boleh menjadi karakter-karakter yang bertambah baik Tuhan, bertambah indah di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini kami naikkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin.
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Eva. Silakan. Terima kasih Ibu Rika.